Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's thank to Allah who has given us mercies and blessings so we can watch this video learning from biotechnology course. Secondly, salawat and regard to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam with Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. The Honorable Mrs. Firda Azhara SPDMSE as a lecturer of this course and my lovely friends that watch this video. So we are from second group from biotechnology course. We will explain and discuss about biotechnology, field, health, and pharmacy. Baiklah rekan-rekan semua, izinkan saya beralih ke bahasa Indonesia dan izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2 di mata kuliah bioteknologi kali ini. Yang pertama ada Nur Istiqomah A. Idrus dengan NIM 21231020 dan selanjutnya ada Gina Alfia dengan NIM 21231061, ada Halimatun Sakdia Zulhanif dengan NIM 21231063 dan saya sendiri Zahra Mutia Rahman dengan NIM 21231112 dan terakhir ada Fani Nabila dengan NIM 21231125. Dan pokok pembahasan pada materi kali ini yang pertama ada menjelaskan tentang gen, selanjutnya dogma sentral sebelum dan sesudah ditemukan virus dengan materi genetik RNA, selanjutnya ada menafsirkan langkah biosintesis protein pada prokariota dan eukariota, dan yang terakhir membuat flowchart. Materi yang pertama yaitu mengenai gen. Nah, rekan-rekan semua, apa sih itu gen? Gen ini merupakan materi genetik yang terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu. Dan sedikit sejarah singkat tentang gen, di mana gen ini pertama kali ditemukan oleh ahli genetika dan embriologi Amerika Serikat yang bernama Thomas Hunt Morgan. Gen terdapat di dalam lokus yang ada di dalam kromosom, dan gen berfungsi sebagai zat tersendiri yang menyampaikan informasi genetik dari induk kepada keturunannya. Selanjutnya yaitu sifat gen. Sifat gen diantaranya yaitu yang pertama, gen mengandung informasi genetik. Selanjutnya, gen mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Selanjutnya, gen dapat menduplikasi dirinya pada saat pembelahan mitosis dan meiosis. Dan yang terakhir, gen ditentukan oleh susunan basa nitrogen. Baiklah, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis gen, di mana yang pertama yaitu gen dominan. Gen dominan selalu menunjukkan ekspresi fenotipnya baik dalam kondisi homozigot maupun heterozigot. Simbol gen dominan sendiri ditulis dengan huruf kapital seperti A besar dan W besar. Yang kedua yaitu gen resesif, di mana hanya menunjukkan ekspresi fenotipnya dalam kondisi homozigot. Simbol gen resesif ditulis dengan huruf kecil, contohnya seperti A kecil dan W kecil. Yang ketiga yaitu gen heterozigot, di mana gen heterozigot memiliki alel yang berbeda pada lokus yang sama pada homolog kromosom. Simbol gen heterozigot ditulis dengan kombinasi huruf kapital dan huruf kecil, seperti A besar A kecil dan W besar W kecil. Yang keempat yaitu gen homozigot dominan, di mana gen ini memiliki alel yang sama pada lokus yang sama pada homolog kromosom dan selalu menunjukkan ekspresi fenotipnya. Simbol gen homozigot ditulis dengan huruf kapital seperti A besar A besar. Yang kelima yaitu gen homozigot resesif, di mana gen ini memiliki alel yang sama pada lokus yang sama pada homolog kromosom dan hanya menunjukkan ekspresi fenotipnya dalam kondisi homozigot. Simbol gen homozigot resesif sendiri ditulis dengan huruf kecil seperti A kecil dan W kecil. Materi selanjutnya yaitu dogma sentral, di mana dogma sentral merupakan proses di mana instruksi dalam DNA diubah menjadi produk fungsional. Dogma sentral sendiri menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme.
Selanjutnya yaitu sebelum virus dengan genetik RNA ditemukan, dogma sentral masih sama, yaitu DNA ditranskripsi menjadi RNA dan RNA diterjemahkan menjadi protein. Namun, setelah virus dengan genetik RNA ditemukan, menyatakan bahwa RNA dapat ditranskripsi terbalik menjadi DNA yang kemudian dapat diintegrasikan ke dalam genom sel inang. Proses ini dilakukan oleh enzim reserve transkriptase yang memungkinkan RNA diubah menjadi DNA. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya tahapan dogma sentral biologi molekuler. Terdapat 3 tahapan dogma sentral biologi molekuler. Yang pertama itu replikasi, yang kedua transkripsi, dan yang ketiga translasi. Oke, yang pertama kita bahas adalah replikasi. Replikasi merupakan proses duplikasi DNA menjadi DNA dengan bantuan DNA polimerase. Nah, fungsi utama dari replikasi adalah untuk menggantikan sel yang sudah lama menjadi sel yang baru dan segar. Selain replikasi juga berperan dalam penurunan sifat dari orang tua ke anaknya. Selanjutnya ada transkripsi. Transkripsi merupakan proses perubahan DNA menjadi RNA dengan bantuan RNA polimerase. Transkripsi terjadi di nukleus dan hasil RNA akan dibawa menuju sitoplasma untuk tahap translasi. Perbedaan DNA dan RNA adalah terdapat pada base nitrogen timin pada DNA yang kalau di RNA itu menjadi basa nitrogen urasil. Selanjutnya, proses transkripsi. Terdapat 3 proses transkripsi. Yang pertama itu inisiasi atau penempelan RNA polimerase pada DNA. Nah, RNA polimerase akan menempel pada bagian DNA yang diikat oleh promotor. Strand yang akan menjadi cetakan adalah rantai antisense, sementara rantai sense tidak mengalami transkripsi. Proses yang kedua yaitu elongasi atau proses pemanjangan hasil transkripsi DNA. Selanjutnya ada terminasi. Segera setelah untaian RNA siap, ia melepaskan diri dari untaian cetakan DNA dan bergerak menuju sitoplasma, di mana kemudian proses translasi akan terjadi. Nah, selanjutnya tahapan biosintesis molekuler yang ketiga yaitu translasi. Translasi merupakan proses sintesis RNA menjadi protein dengan bantuan ribosom. Nah, pada eukariot terjadi di retikulum endoplasma, sedangkan pada sel prokariot terjadi di sitoplasma. Tidak semua RNA dapat disintesis menjadi protein, salah satu jenisnya yaitu mRNA. Jadi selanjutnya yaitu langkah-langkah biosintesis protein pada prokariot dan eukariot. Adapun langkah-langkah biosintesis protein pada sel prokariot, yang pertama yaitu transkripsi, di mana DNA ditranskripsi menjadi RNA polimerase menghasilkan RNA mRNA terdiri dari satu benang. Kemudian yang kedua langkahnya yaitu inisiasi translasi, di mana ribosom dan mRNA pada sel prokariot dapat langsung terhubung, tidak ada tahap koneksi. Yang ketiga ada elongasi. Selama tahap ini, ribosom akan memindahkan transfer RNA atau tRNA ke arbitrum setiap kali membaca kodon. Ribosom kemudian membuat ikatan peptida memperpanjang rantai protein yang sedang dibuat. Yang keempat yaitu terminasi translasi, di mana proses transkripsi berhenti dan dari polipeptida dikeluarkan dari ribosom. Adapun yang selanjutnya itu materi langkah-langkah biosintesis protein pada sel eukariot. Yang pertama ada transkripsi DNA, di mana DNA ditranskripsi menjadi RNA oleh RNA polimerase menghasilkan mRNA dengan 2 benang. Kemudian ada pemrosesan mRNA, di mana RNA harus diproses setelah transkripsi sebelum menghasilkan atau menjadi aktif mRNA.
Yang ketiga ada inisiasi translasi, di mana tahap awal translasi mirip dengan yang terjadi pada sel prokariot, di mana ribosom mengikat dan memindai mRNA. Yang keempat, elongasi, di mana ribosom menambah asam amino ke dalam urutan polipeptida. Yang kelima ada terminasi translasi, di mana tahap ini ketika ribosom mencapai codon stop, parasitisme ribosom berhenti dan polipeptida dilepaskan. Kemudian materi selanjutnya yaitu tahapan ekspresi gen, transkripsi, dan translasi. Sebelumnya kita lebih mengetahui apa sih merupakan proses penyalinan informasi DNA kepada mRNA. Proses ini terjadi di dalam nukleus dan dikatalis oleh enzim RNA polimerase. Transkripsi hanya terjadi pada satu untaian rantai DNA yang mengandung kelompok gen tertentu. Ini merupakan tahapan transkripsi. Yang pertama ada inisiasi transkripsi, di mana RNA polimerase melekat pada daerah parameter atau pangkal transkripsi untuk memulai transkripsi. Selanjutnya, RNA polimerase kemudian berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Yang ketiga, RNA polimerase membuka untaian ganda DNA. Tahap selanjutnya yaitu elongasi transkripsi, di mana setelah rangkaian ganda DNA terbuka, RNA polimerase kemudian menyusun untaian nukleotida RNA dari arah 5 ke 3 sesuai dengan pasangan basa nitrogennya sehingga terjadi pemanjangan RNA. Yang selanjutnya itu RNA akan membentuk pasangan basa. Langkah selanjutnya yaitu terminasi transkripsi, di mana terminasi terjadi pada daerah terminator. Daerah ini memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Kemudian rantai DNA menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan mRNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. mRNA merupakan kode genetik codon atau hasil transkripsi basa nitrogen pada DNA yang menjadi cetakan untuk menjadi urutan asam amino polipeptida yang mengkode suatu protein tertentu. Kemudian mRNA akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosol. Kemudian ada tahapan translasi. Ini merupakan tahapan translasi. Sebelum masuk tahapan translasi, kita harus mengetahui apa sih translasi. Translasi merupakan sintesis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan asam amino yang membentuk suatu protein. Translasi terjadi pada ribosom. Tahapan yang pertama yaitu ada inisiasi translasi, di mana ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan GPT dan enzim. Peristiwa ini disebut dengan kodon inisiasi. Selanjutnya, kodon inisiasi akan membentuk AUG. Kodon AUG memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Kemudian, tRNA antikodon yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG. tRNA antikodon UAC merupakan komplementer dari kodon UAG. tRNA sendiri berfungsi untuk mengantarkan informasi genetik mRNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein. Kemudian ada tahapan elongasi translasi, di mana kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan oleh satu persatu menjadi asam amino. Asam amino berikutnya akan ditambahkan satu persatu dari asam amino pertama atau metionin. Kemudian asam amino pertama atau metionin segera lepas dari ribosom. RNA untuk mengulangi fungsi RNA berikutnya datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA berikutnya. Kemudian setelah itu masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. Gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantaian polipeptida yang dikatalisasi oleh tRNA.
tRNA terdapat pada ribosom subunit besar yang berfungsi sebagai enzim pembentuk ikatan peptida yang menyambungkan polipeptida antar asam amino. Tahapan selanjutnya itu terminasi atau tahapan pengakhiran, di mana proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop mRNA yaitu UAA, UAG, dan UGA melekat pada ribosom. Kemudian polipeptida atau protein yang membentuk akan terlepas dari ribosom dan langkah selanjutnya yaitu terminasi atau pengakhiran, yaitu proses translasi terakhir ketika salah satu kodon stop mRNA yaitu UAA, UAG, dan UGA melekat pada ribosom. Polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit menjadi subunit besar dan kecil. Protein yang telah disintesis mengalami proses post translasi. Pada tahap ini, protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi terakhir, yaitu mengenai membuat flowchart simulasi tahapan ekspresi gen. Jadi tahapan pertamanya yaitu dimulailah dengan kotak awal yang menyatakan mulai. Yang kedua, buat kotak untuk transkripsi. Di dalam kotak tersebut tambahkan tindakan seperti DNA membuka heliks ganda dan pensil DNA menyalin untai RNA. Sambungkan kotak tersebut dengan panah ke bawah. Lalu, buatlah kotak berikutnya yang menyatakan translasi. Di dalam kotak tersebut, tambahkan tindakan seperti ribosom membaca RNA dan asam amino membentuk rantai polipeptida dan sambungkan kotak tersebut dengan panah ke bawah. Lalu lanjutkan dengan kotak yang menyatakan evaluasi ekspresi gen. Di dalam kotak ini, tambahkan tindakan seperti apakah protein yang dihasilkan dibutuhkan dalam sel, lalu sambungkan kotak ini dengan panah ke bawah. Langkah selanjutnya yaitu buat dua panah yang keluar dari kotak evaluasi ekspresi gen, satu ke ekspresi gen dan satu lagi ke berhenti. Tahap selanjutnya di bawah panah yang mengarah ke berhenti, tambahkan kotak yang menyatakan ekspresi gen tidak terjadi. Sambungkan kotak ini ke kotak selesai. Lalu buat kotak selesai sebagai akhir dari flowchart. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Dikembalikan kepada moderator. Berikut adalah contoh dari flowchart ekspresi gen. Baiklah, itu merupakan penjelasan tentang materi kita pada kali ini dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan dalam video ini. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.